Selain anak sulungnya Marpuah, hal yang serupa juga dialami oleh kelima anak Amin Pupu yang lain. Dari 6 anaknya, 4 mengalami lumpuh parah. Sungguh malang nasib yang dialami keluarga Amin Pupu. 6 dari 8 anaknya harus mengalami kelumpuhan. Tak hanya itu, istri yang sangat dicintainya pun juga mengalami hal yang sama. Mereka pun kini tidak dapat beraktivitas. Sehari-hari yang mereka lakukan hanya berkumpul di rumah dan melakukan kegiatan harian mereka hanya di sekitar rumahnya saja. Semua berawal saat mereka duduk di akhir bangku sekolah dasar. Saat itu, entah kenapa semua buah hati Amin tersebut merasakan badan yang melemah secara serentak di usia sekitar 10 tahun. Mulai yang saya rasain waktu umur 12 tahun. Terus 12 tahun tuh saya masih sekolah. Kan dulu mah anak sekolah gitu, nggak ada yang kecil, udah gede-gede gitu. Terus saya sekolah gitu, asal sekolah gitu, mau pergi sekolah, asal harus pulang sekolah gitu. Kayaknya nggak ada gairah gitu, mau pergi sekolah gitu, tiga sama. Anak yang tadinya sehat dan bertenaga ini tiba-tiba menjadi lumpuh dan tak berdaya. Lengannya tiba-tiba mengecil, tenaga menghilang dan menjadikannya tidak bisa beraktivitas dengan bebas. Sekolah kelas 5 dia tuh mulai dia tuh sedikit. Terus kelanjutannya ya udah nggak bisa jalan, kurus, badannya di sini kecil, di sini besar. Selain anak sulungnya Marpuah, hal yang serupa juga dialami oleh kelima anak Amin Pupu yang lain. Dari 6 anaknya, 4 mengalami lumpuh parah sehingga tidak bisa berdiri sama sekali. Sedangkan 2 lainnya hanya bisa bangun dengan bantuan orang lain. Parahnya lagi, sang istri pun mengalami kelumpuhan yang hampir sama dengan anak-anaknya. Dia suka sedih, merasa gitu ya, perasaan saya bagaimana, ini saya gitu ya. Ya perasaan saya juga ada bagaimana, saya ini anak saya pada begini, bagaimana karena saya sekarang udah tua begini. Sekarang saya masih hidup, mau ngutang, mau pinjam. Saya bisa, kalau saya udah nggak ada bagaimana nasib anak saya ini. Segala usaha sudah diupayakan oleh Amin Pupu, dari berobat ke dokter hingga pengobatan alternatif. Harta benda terkuras, bahkan hutang pun mulai menumpuk. Semua demi keluarga yang ia cintai. Ya, saya juga suka berpikir apa saya ini kena penyakit seperti ini. Sudah sampai perlu saya menjual tanah buat berobat. Pertama diterapi air, terus kedua diketok pakai setrum, terus ketiga disisirin. Bisa dijelasin nggak terapi itu seperti apa, gimana? Kalau di terapi, setrumnya di air, kalau diketuk setrumnya di darat, di tongga ringan gitu. Kalau disisirin sayanya jongkok. Untungnya masih ada 2 orang anaknya yang sehat, Sapei dan Pendi namanya. Mereka berdua membantu Amin Pupu untuk mengurus keluarganya. Mereka bahu-membahu untuk seutas harapan yang akan selalu dinanti. Pendi yang melanjutkan pendidikannya di pesantren dekat rumah sekaligus sebagai tenaga pengajar di tempat tersebut. Sedangkan Sapei sudah bekerja dan berumah tangga. Walaupun berat, tetapi keluarga Amin Pupu tetap semangat menjalani hidup. Amalia Susanti, Nugroho Eko Putro, Depok, Jawa Barat.